Umakers, balik lagi di Umaka Podcast. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, Umakers, ada yang beda gak sih kali ini? Yaps, kali ini yang membawakan Umaka Podcast bukan Kak Catherine. Nah, perkenalan dulu kali ya. Kenalin, aku Oli yang bakal ngemadu acara Umaka Podcast kali ini. FYI, Umakers, jadi podcast kali ini adalah last episode dari Umaka Podcast 2024. Tapi kalian jangan kecewa dulu nih dan jangan bersedih, karena podcast kali ini tentunya bakal seru nih, karena narasumber kita yang keren abis dan yang seru juga, yaitu indahnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebelum kita berbincang-bincang makin jauh, kan ada pepatah nih mengatakan kalau misalkan tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sebelum kita ngobrol nih. Bisa kali nih kakaknya perkenalkan diri. Oke, ini nama panjang juga atau nama panggil aja? Nama panjang, asal kampus juga bisa kak. Nama panjang Aloysius Gonzaga Alnabe, biasa dipanggil Gonza, mahasiswa hubungan internasional angkatan 22 di Universitas Muhammadiyah Malang, salah satu kampus Islam terkenal di Malang. Oke, anak Malang ya. Malang, arek Malang. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan-pertanyaan sambil berbincang-bincang. Nah, sebelumnya nih, aku mau tanya nih, kakak sendiri itu agamanya Katolik kan ya kak? Betul. Pas banget nih, kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, mungkin aku ada pertanyaan nih kak, gimana sih kakak merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap keputusan yang kakak ambil? Kalau boleh jujur, sebenarnya dalam setiap praktek kehidupanku, melibatkan Tuhan itu memang hal yang wajib. Tetapi berdasarkan pengalamanku dan kelalaian pribadi, banyak kali tidak saya libatkan Tuhan. Yang saya maksudkan di sini adalah seperti kayak mau daftar sesuatu, saya kadang tidak berdoa, kadang atau contoh mau ikut lomba, kadang saya tidak menyertakan Tuhan di sana. Tapi kalau pertanyaan yang dimaksud adalah apakah saya menyertakan Tuhan untuk perjalanan hidup saya secara general, itu sering saya lakukan. Contoh, kalau setiap hari Minggu saya kan berusaha untuk selalu ke gereja. Nah, di sana kadang saya meminta Tuhan untuk yang memberkati setiap proses kehidupan saya nanti, setiap perjalanan yang akan saya ambil, keputusan yang saya ambil dan lain segalanya. Juga kadang saya minta bantuan untuk bisa merasakan kehadirannya gitu. Kan ini pertanyaan tentang merasakan kehadiran Tuhan ya. Iya. Alasan saya kadang jarang melibatkan Tuhan yaitu karena kurang merasakan kehadirannya gitu loh. Bukan berarti Tuhan tidak ada, saya tahu Tuhan hadir selalu di sana, tapi kesibukan dunia itu sometimes membuat saya untuk tidak merasakannya. Nah, itu yang selalu saya doakan di setiap hari Minggu. Saya minta kayak God help me untuk feel you, understand you, to know you more, something like that juga, kayak gitu-gitu. Berarti kakak nih ngerasa kalau kehadiran Tuhan sebenarnya ada, dan kakak tuh juga ngeluangin waktu buat ada juga buat Tuhan gitu kan di setiap hari Minggu. Kakak berdoa, tapi terkadang emang duniawi itu ngebuat kita lupa akan hadirnya Tuhan itu sendiri. Terus nih kak, dalam rencana Tuhan, kakak pasti melihat dong dalam kehidupan kakak tuh banyak banget tantangan dan kesulitan yang kakak hadapi. Nah, lalu saya mau tanya nih kak, gimana sih kakak tuh melihat rencana Tuhan di balik tantangan dan kesulitan yang kakak hadapi, yang dimana kakak tahu nih kalau kesulitan ini tuh pasti akan ada rencana Tuhan yang indah gitu. Secara pemahaman, betul, saya selalu tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti adalah yang terindah ya, apapun itu, seberat apapun itu. Tapi kalau bicara tentang waktu menghadapi tantangan itu, kalau boleh jujur, kadang malah saya tidak melihat rencana Tuhan at the back of my mind.
aku understand kalau Tuhan itu ada dan membantu dan dia planning something, tapi sometimes kayak nggak mau aja gitu, kayak ada something di dalam diriku yang kayak saying to God like, ayolah Tuhan, please lah bantu aku kali ini. Aku nggak mau pelajaran yang lain lagi, setiap pelajaran udah enough kayak gitu maksudku, you know what I mean? Iya. Nah, itu kadang anggapan naturalku. Jadi sebenarnya kalau berhadapan langsung dengan tantangan itu agak susah untuk melihat kebaikan Tuhan di sana. Bahkan untuk hal yang baik pun sebenarnya ya, kalau saya refleksikan dalam perjalanan hidup, jarang juga saya merefleksikan lebih dalam tentang campur tangan Tuhan di sana. Biasanya justru momen saya merenung dan refleksi itu saat sendiri, saat kayak tidak lagi busy dengan tugas-tugas kuliah dan lain segalanya, saat bosan atau something, you know, those moments of loneliness. Itu baru aku kemudian bisa mikir tentang hadirnya Tuhan. Atau pada saat di gereja duduk-duduk lagi melamun, kaget, aku mikir, ya kalau seandainya aku gak kayak gini, atau Tuhan tidak keluarkan aku dari tempat ini, pasti aku kayak gini. Terus aku akan berpikir kayak, ini gara-gara Tuhan makanya sekarang aku menjadi lebih baik secara pribadi. Contohnya gini dah, waktu masuk UMM kan kampus Islam ya. Iya. Nah sempat menyesal 5 hari sebelum berangkat. Sebelumnya saya tidak tahu kalau ini kampus Islam, padahal namanya Muhammadiyah ya, seharusnya udah tahu, tapi karena mungkin dari NTT dan banyak sekolah Muhammadiyah dipenuhi orang Katolik, jadi saya kira ya itu sekolah biasa, nggak kepikiran Muhammadnya. Nah pada saat 5 hari sebelum berangkat, saat nonton video Pesmaba, saya lihat semuanya pakai jilbab. Nah di situ baru saya sadar, oh ini saya sudah daftar ke kampus Islam. Nah sempat takut, sempat nggak mau ke sana, dan ya dibujuk mama juga sebenarnya, makanya saya kemudian bisa masuk lanjut ke sana. Dan saat di UMM 1-2 bulan memang masih struggling adjustment, tetapi yang saya rasakan setelah itu justru menurut saya campur tangan Tuhan yang begitu besar, yang membuat saya semakin dewasa dalam hal apa? Awalnya sebelum ke Malang, ke Jawa, saya takut sama orang-orang Islam, tetapi pada saat saya sudah berkecimpung, berada di satu kelas bersama mereka, berelasi dengan mereka dan lain segalanya, belajar agama mereka dan lain segalanya, wah saya kemudian terbuka dan saya kemudian mulai building trust secara perlahan-lahan kepada teman-teman saya Islam yang lainnya. Dan itu menurut saya cara Tuhan untuk merubah perspektif saya, sekalipun dengan cara yang kurang enak. Selain itu juga waktu di UMM saya kan ya banyak prejudis kan tentang Islam. Ya di situ saya belajar dan lain segalanya. Dan saya belajar toleransi juga salah satunya, karena sepanjang hidup saya sebelum ke UMM, saya selalu dikelilingi orang-orang Katolik dan Protestan, jarang, tapi nggak pernah dengan orang Islam. Jadi saat first encounter agak susah, tapi kemudian saya mulai belajar untuk tolerate, dan mereka juga tolerate saya dan lain segalanya. Beberapa teman mau belajar tentang Kristen, Katolik, saya juga partisipasi di dalam acara mereka waktu puasa. Saya bahkan yang menjadi organizer uangnya untuk itu, buat takjil dan lain segalanya, saya dipercayakan demikian. Nah itu menurut saya adalah rencana Tuhan yang baik di balik kesulitan awal yang saya rasakan waktu pergi ke Malang untuk pertama kali. Jadi seperti itu. Iya sih, terkadang rencana Tuhan tuh nggak ada yang tahu ya Kak. Entah membolak-balikan apapun itu, bahkan di dalam kesusahan pun terkadang tuh kita masih ngeluh apa sih yang Tuhan mau gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan direfleksikan lebih dalam, pasti adalah rencana indah Tuhan buat kita gitu. Betul, selalu. Kalau mau saya bisa sebut banyak, karena kayak kalau boleh jujur ya, kadang saya merasa kayak mukjizat gitu aja. Oke, mungkin secara brief ya, kenapa saya ya agak
itu yang what I would say memperkuat iman mungkin. Nah itu kayak gini, semua itu berawal dari tahun 2019. Di waktu itu sebelum saya tamat SMA kan ya saya ada turbulence dan lain segalanya, baru kehilangan bapak dan lain segalanya kan, jadi kayak susah. Kemudian saya waktu ikut ujian nasional itu secara emosional lagi nggak siap, tapi saya masuk ke dalam chapel, saya berdoa, saya bilang, Tuhan please bantu saya, ini sumpah ini kayaknya akan susah deh ujiannya, kayak gitu-gitu. Nah aku doa-doa segalanya. Nah dan kemudian saat hasilnya keluar, wah tidak disangka-sangka. Nah ini bukan bragging ya dalam kata saja, tidak disangka-sangka saya juara 3 nilai UN tertinggi satu NTT, satu provinsi. Jadi saya kaget dengan itu. Nah kemudian kan udah senang. Nah apa yang Tuhan lakukan lagi? Dia ternyata membuang saya ke tempat lain lagi. Waktu itu setelah 2019 kan saya coba melamar ke salah satu kongregasi SPD dan juga tesesan projo untuk melanjutkan studi menjadi pastor kan. Nah, saya apply. Seminari ya ceritanya Kak. Seminari, iya saya seminari dulu. Nah pada saat saya apply ditolak lamaran saya, dua-duanya ditolak lah. Teman-teman saya yang lain 98%-nya keterima. Nah saya juga berpikir kesalahan saya di mana? Apakah ini karena kesalahan refleksi saya? Karena kan kami ada submission tulisan tahun refleksi. Nah mungkin salah di situ atau gimana? Nah ya sudah, saya stres karena kan dulunya mau jadi pastor sekali kan, stres dan lain segalanya. Nah tiba-tiba saya lihat satu kongregasi namanya Missionaries of God's Love. Missionaries of God's Love ini berlokasi di Australia. Nah saya coba apply di sana. Nah apply ternyata keterima, dan thank God saya dikirim Tuhan ke Australia untuk studi selama 2 tahun. Saat tiba di Australia ya struggling, susah dan lain segalanya. Bahasa saya susah, culture-nya saya susah dan lain segalanya, trauma-trauma semua muncul dan segalanya. Dan dalam proses 2 tahun itu saya belajar banyak hal tentang diri sendiri, belajar tentang olah emosi, saya meningkatkan skill bahasa Inggris saya yang dulunya 0, I would say. Nah, skill bahasa Inggris saya dan lain segalanya. Nah, saya sudah bahagia dong selama 2 tahun di sana. Setelah melewati banyak tantangan itu, tahun keduanya saya sudah merasa tenang, lega, dan saya bilang oke, saya akan jadi pastor. Tapi ternyata tidak. 2 tahun berlalu, di awal bulan Januari 2022 saya refleksikan ada satu momen yang saya pertanyakan sendiri panggilan saya. Nah di situ kemudian dengan berat hati saya putuskan untuk keluar. Nah dalam proses keluar itu juga saya secara emosional merasa sangat menderita dan sangat setelah keputusan itu dibuat, setelah saya kasih tahu ke pastornya, sehari setelah itu saya menyesal. Saya bilang, anjir, ini adalah keputusan terburuk karena saya sudah jauh-jauh dari Timor, datang hidup di lingkungan yang sudah sangat bagus, advance. Saya seharusnya bersyukur dan bisa nyaman, tapi malah saya pilih pilihan yang buruk seperti itu. Nah, tapi gimana lagi, nggak bisa dirubah keputusan, ya sudah saya dikirim balik. Saya balik sampai di Timor, daftarlah saya ke UMM seperti tadi saya sudah cerita. Dan kemudian mimpi saya di balik itu juga kan selalu berpikir apakah saya bisa kembali lagi ke luar negeri, karena ini adalah keputusan untuk kembali ke homeland kan. Jadi saya pikir apakah bisa saya kembali, dan ternyata Tuhan jawab lagi, yaitu dengan diterimanya saya ke IISMA yang sekarang saya berada di Spanyol. Nah maksud dari cerita saya itu apa? Menurut saya Tuhan itu pasti selalu ada ya. Saya sadar bahwa Tuhan itu selalu ada, sekalipun saya tidak sadar di waktu menghadapi tantangan itu. Tetapi saya tahu bahwa apapun yang saya lewati akan selalu yang terbaik menurut Tuhan, seperti itu. Dan thank God I survive, dan terima kasih karena Dia mengarahkan saya ke arah jalan seperti ini. Kayak gitu. Bener banget sih Kak. Kadang tuh ya itu tadi sih, kita nggak tahu apa rencana Tuhan ke depannya. Kita cuman manusia yang menyerahkan diri aja sih sama apa yang Tuhan mau. Toh juga kita hidup di dunia juga sebagai alat Tuhan ya kan Kak? Betul. Nah, terus nih ya Kak, tentu kan di Katolik sendiri kan kita terdapat
sakramen ya Kak, 7 sakramen. Nah, 3 sakramen tuh 3 sakramen inisiasi. Itu ada sakram Pembaptisan, ya, terus ekaristi dan krisma. Nah, Iya. menurut Kakak sendiri nih, bagaimana sih sakramen-sakramen tersebut membantu Kakak memahami kerja Tuhan di dalam hidup Kakak? untuk yang sakramen inisiasi, karena waktu itu di baptisnya waktu bayi, jadi saya tidak terlalu merasa kan ya. Iya. Tidak terlalu ada kayak supernatural experience. No, I don't have that. Tetapi dan juga untuk krisma itu waktu itu terjadi waktu saya di SMP. Kalau boleh jujur, saya merasa di SMP itu sepertinya tidak berpikir dalam hal ini otak saya kayak tidak jalan, jadi saya tidak punya kedalaman refleksi untuk merasakan experience yang supernatural itu. Tetapi kalau bicara soal sakramen ekaristi dan plus sakramen pertobatan, nah 2 sakramen itu yang menurut saya udah banyak kali saya refleksikan dan saya rasakan pengaruhnya dalam hidup. Untuk ekaristi semisalnya setiap minggu, saya kalau boleh jujur setiap minggu itu kadang, apalagi kan mahasiswa ya, saya juga sebelum keterima ISMA mengajar 18 jam, ikut 2 organisasi, ikut lomba, terus juga assignment HI, kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu kan bebannya banyak. Dan kadang hari Minggu itu saya mikirnya kayak, I just wanna, sleeping, tidak mau untuk jalan-jalan, beristirahat. Betul, beristirahat. Tetapi saya selalu ada perasaan guilty, bukan guilty sih, beban. Karena justru setiap kali saya ke gereja, saya merasa recharge. Nah, kayak gitu. Jadi di hari Minggu itu kalau seandainya aku sangat capek, ya pikiran yang ada di otakku adalah, Gonza, kamu harus tetap ke gereja, soalnya kamu nggak akan mampu untuk jalani 1 minggu ke depannya kalau tanpa campur tangan Tuhan. Ya, saya paksakan diri ke gereja dan lain segalanya. Dan ya, saat berada dalam ekaristi, perayaan ekaristi itu, saya selalu mencoba untuk merasakan kehadiran Tuhan. Dan saat terima hosti pun, saat momen berdoa itu, I literally talk to Him. Aku ngomong ke Tuhan tuh, kalau kamu kenal Fawas, dan Fawas biasanya aku ajarin dia tuh cara doa ke Allah. Jadi cara doaku tuh kayak talking literally to a best friend. Aku bilang, Yesus, enggak, aku tuh kayak gini-gini, atau kayak please lah jangan kayak gini. Aku ya malah dikte Tuhan. Tapi at one point memang aku rasa kayak, ya ini aku ngomong sama Tuhan, kenapa aku ngomongnya kayak gini. Tetapi banyak kali aku sadar justru karena cara komunikasi aku kayak gitu, aku malah merasa lebih nyaman ngomong sama Tuhan kayak gitu-gitu. And yeah, I feel the power of God. Terus perasaan tenang itu yang selalu saya dapat. Hal ini berlaku sama saat saya mengikuti atau menerima sakramen pengampunan dosa, seperti itu. Ya sih Kak, kadang tuh aku sendiri sih juga ngerasa sih, kita tuh bebas berbicara dengan Tuhan dengan gaya apapun sih menurut saya. Karena menurut saya sendiri pun Tuhan adalah Bapa kita. Gimana cara kita berbicara dengan Bapa kita itu sendiri. Entah kita mau mengeluh tentang kehidupan kita boleh marah, kita boleh sedih, kita boleh mengutarakan semua perasaan kita ke Bapa kita, karena kan Dia Bapa kan. Terus nih Kak, pernah gak sih Kakak merasa doa Kakak tuh gak dijawab sama Tuhan? Terus gimana caranya Kakak bisa tetap stay sama Tuhan sampai sekarang ini? Merasa doa itu pernah ditolak, ya banyak kali. Namanya juga manusia ya, kita kayaknya salah sebenarnya kita cara berdoa. Dan saya tahu itu karena kan di seminari diajarkan cara berdoa yang benar seperti apa. Tidak melulu hanya minta doang ya kan, tapi juga harus ada momen bersyukur dan lain segalanya. Tapi kembali lagi, saya sebagai diri saya, I testify for myself, banyak kali justru saya memang suka meminta. Dan memang jawaban Tuhan itu sudah otomatis tidak selalu sejalan dengan apa yang kita kehendaki. Dan bahkan karena saking banyaknya saya merasa kayak
loh Tuhan saya minta ini dikasihnya ini, saya bersyukur memang apa yang dia kasih. Tetapi ada waktu yang kayak secara innocent saat saya berdoa ke Tuhan, apalagi contohnya soal pendaftaran di ISMA ini, saya sempat berdoa ke gereja, saya bilang gini, Tuhan enough. Saya bilang kayak gitu, Tuhan enough, saya tidak mau pelajaran yang lain, saya tidak mau hadiah yang lain, maunya yang ini, please. I said like that, aku bilang please lah, ayolah. Soalnya aku bilang gini, saya tidak kuat secara mental lagi untuk to receive another defeat kayak gitu. Itu cara saya berdoa seperti itu. Ya, obviously itu karena mungkin trauma ya. Bukan trauma sih. Harusnya saya lebih bersyukur, tetapi karena kurang bersyukur, jadi itulah cara saya berdoa. Tapi ya, kembali lagi dengan pertanyaannya, apakah saya pernah merasa doa saya tidak terjawab? Ya betul. Saya sering merasakan itu sehingga cara doa saya kemudian menjadi seperti itu. Tapi saya yang kemudian membuat saya tetap mau percaya sekalipun saya merasa kayak doa saya tidak terjawab, itu adalah dengan merefleksikan kehidupan saya sendiri. Justru menurut saya akan susah kita lihat campur tangan Tuhan kalau kita specify it di suatu momen yang spesifik. Dalam contohnya kayak apa ya? Kayak let's say Tuhan kita berdoa, Tuhan saya mau keterima ISMA. Nah kayak gitu, dan tiba-tiba ketolak. Kalau saya hanya melihat Tuhan hanya dalam kurun waktu dari saya mendaftar sampai ketolak itu doang, hampir pasti saya tidak akan melihat kebaikan Tuhan, dan itu sudah pasti akan membuat saya hilang kepercayaan terhadap Tuhan. Tetapi ternyata saya sudah discover bahwa kalau mau lihat berkat Tuhan harus lihat dari lensa yang besar, harus lebih refleksikan lebih jauh lagi about your life. Nah itu yang seperti tadi saya sudah ceritakan, berkat-berkat Tuhan. Nah dengan merefleksikan itulah saya kemudian tetap percaya. Saya bilang tidak apa-apa Tuhan, kalaupun nanti ini gagal, saya tahu kok Tuhan pasti bantu saya di hal yang lain. Tuhan pasti memberikan saya yang terbaik, seperti itu. Jadi iya sih, kita balik lagi sih ya Kak, kita sebagai manusia itu pasti banget doanya tuh memohon dan memohon dan memohon. Kadang kita lupa buat bersyukur hal sekecil apapun itu. Bahkan kita masih bernafas pun tuh termasuk sesuatu yang Tuhan berikan tanpa kita sadari sih Kak. Kita kan kita nggak tahu kayak kapan kita dipanggil sama Tuhan gitu. Dan tentunya balik lagi sih ya Kak, di balik rasa kecewa pasti ada rencana indah Tuhan yang bikin kita ngerasa kalau Tuhan tuh baik banget ya. Dan mungkin kakak juga percaya kalau misalkan di balik cobaan yang Tuhan berikan tuh justru Tuhan tuh memberikan bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan gitu sih Kak. Terus nih Kak, kan kakak belajar nih di seminari selama 2 tahun nih. Untuk kakak pasti dong ada refleksi, dikasih gimana sih kita menangkap firman-firman Tuhan itu, gimana sih kita belajar Alkitab tuh dalam kehidupan kita. Nah, gimana sih kakak nih melihat firman Tuhan dalam kitab suci, memandu kakak untuk memahami kehendak Tuhan dalam situasi kakak sehari-hari? Sebenarnya saya di seminari dari SMA, jadi 4 tahun sampai sekitar 3 tahun ya 7 tahun ya. Tapi justru apa ya? Iya, saya belajar memang banyak di sana tentang pendalaman kitab suci dan lain segalanya. Dan yang kemudian saya dapat adalah apa? Metode refleksinya Saint Ignatius. Santo Ignatius kan cara dia membaca Alkitab itu kan ada juga pembangkitan imajinasi kan, invoke imagination. Nah, kalau saya tidak setiap kali, kalau dulu di seminari itu memang hal yang sering, tapi setelah keluar itu jarang dilakukan. Tetapi kalau saya lakukan itu kayak gini, jadi saya pick a passage yang menurut saya itu
bagus, yang resonate with my experience of life. Terus aku imagine diriku menjadi salah satu aktor di dalamnya. Entah itu aktorku adalah menjadi Yesus kah, aktorku adalah menjadi murid-muridnya, batu pun bisa kayak gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Nah, justru saat berimajinasi seperti itu baru I can get to observe bahwa oh ternyata kayak gini, dan banyak kali Roh Kudus justru bekerja kan di balik imajinasi kita. Padahal yang tidak ada dalam Bible, tidak detail-detail kayak Yesus duduk di atas batu licin let's say, tapi kamu imagine kamu jadi batu licin dan tiba-tiba Yesus jatuh. Nah, kamu bayangin respon Yesus tuh kayak gimana, kayak gitu. Atau kayak how Jesus talks to you kalau kamu bayangin dirimu sebagai salah satu penyandang disabilitas atau yang buta itu dan lain segalanya. Nah, itu kalau aku selalu pakai metode itu. Tetapi kalau seandainya saya tidak sedang merefleksikan suatu ayat, biasanya dalam hidup saya mungkin karena sudah terdoktrin ya, dari kecil juga mama saya kan seorang guru agama, jadi ada ayat-ayat tertentu yang memang saya tidak ingat secara detail ayatnya, tetapi makna di balik ayat itu yang saya pegang terus. Contohnya adalah itu forgiveness, itu pengampunan untuk tidak membalas, itu yang selalu saya pegang, tidak membalas. Itu yang saya selalu berusaha untuk lakukan dalam hidup. Dan kalau mau kita sedikit cerita, many times in my life justru saya temukan banyak orang secara sadar melukai saya, dan bahkan lukanya begitu besar, but then through the power of forgiveness itu saya kemudian bisa become renewed dan tidak terbebani dengan rasa amarah dan lain segalanya. Nah, itu yang selalu saya pegang. Kata-kata Tuhan tentang forgiveness itu justru saya rasa sangat penting. Bahkan waktu di HI kami kadang berdebat dunia itu harus seperti apa yang lebih bagus. Kadang ada yang bilang boleh berperang dan lain segalanya, tapi aku selalu mengutamakan pengampunan itu. Memang pengampunan dalam skala individual mudah, dan saya akui itu mudah. Terus kalau dalam skala yang kolektif, nah itu yang memang susah. Tetapi still aku selalu beranggapan bahwa forgiveness will somehow solve the problem. Yang entah itu dengan seperti apa, tapi pasti akan sesuatu yang terjadi. There is a magic behind that. Nah, itu yang selalu aku pegang kan, kayak gitu. Atau ayat lain jangan menghakimi. Itu makanya jangan menghakimi itu juga yang sering aku pegang. Kalau kadang tuh aku agak kontradiksi dengan orang-orang. Biasanya kalau ada suatu permasalahan, aku kasihannya memang kasihan victim, ya kan ada victim sama perpetrator, orang yang melakukan kejahatan. Aku kasihan victim, tapi aku juga kasihan sama orang yang melakukan kejahatan itu. Bayanganku tuh kayak anjir, ini kasihan ya dia, tapi secara moralnya itu sudah hancur itu sampai dia tega melakukan hal seperti itu. Saya kasihan dia juga karena dia pasti feeling lonely, alone. Dia pasti berpikir dan bertanya, ada nggak ya orang yang masih mau teman sama aku? Ada nggak yang masih mau maafkan aku? Pasti pemikiran mereka kayak gitu. Dan menurut aku justru society kita itu hancur sometimes karena kita neglect untuk care bagi mereka yang melakukan kesalahan. Menurut saya mereka yang melakukan kesalahan perlu dihukum dan wajib dihukum, tetapi at the same time kita perlu showing mercy seperti yang Yesus biasanya lakukan, kayak gitu. Nah, itu cara saya mengimplementasikan dalam kehidupan saya. Susah dan sangat susah, banyak kali saya rasakan itu. Kadang saya tidak mau juga, tapi I force myself to do it, and still learning, but that's what I'm doing. Bener banget sih, Tuhan sendiri pun mengajarkan kita ya sebagai umat Katolik tuh cinta kasih kan Kak. Betul. Dimana cinta kasih tentu ada pengampunan, ada pengorbanan, bahkan yaitu maafkan. Bahkan di Alkitab pun ada cerita di mana Tuhan pun menolong seorang wanita yang berzina ketika dia dihakimi sama warga di situ. Nah, di situ kita juga melihat bahwa Tuhan pun bisa loh mengampuni seorang yang berzina, bahkan dia menolong dan dia tidak
maaf ya, tidak najis untuk menolong wanita tersebut. Betul. Jadi kita ya sebagai umat Katolik kita tentu mengamalkan gitu kali ya Kak, mengamalkan apa sih ajaran-ajaran Tuhan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Dalam hidup Kakak pasti ada momen sukacita atau kebahagiaan dan kesuksesan kan Kak. Nah, gimana sih Kakak mengingat bahwa semua momen tersebut tuh sebenarnya ada campur tangan dari Tuhan itu sendiri gitu sih Kak? Bagaimana? Nah itu tadi kan aku udah sempat jelasin ya, ada caraku sendiri untuk bisa mengingat kebaikan Tuhan dan lain segalanya. Saya lakukan itu pada saat sendiri. Kan Tuhan berbicara dalam ketenangan. God speaks in silence. In silence ya, kayak gitu. Kan ada ya di peribahasa Katolik yang kayak gitu. Nah, dan betul. Justru kalau kita mencoba cari Tuhan dalam kebisingan itu yang memang susah. Jadi kalau bisa secara purposefully saya selalu mencoba untuk withdraw from the crowd, duduk sendiri dengan diri sendiri, lalu coba untuk lebih tenang dan recall memories dan melihat Tuhan di dalam setiap tantangan dan kesuksesan yang saya hadapi. Ya memang yang terpenting itu kata orang adalah posisi hati ya, how you position your heart. Hatimu kalau seandainya ribut pun sama saja, kamu mau di tempat tenang apapun tetap gak bisa dengar suara Tuhan. Tapi yes, betul itu terjadi juga pada saya, kadang kebawa menghayal juga. Tapi mungkin karena hal ini sudah sering saya lakukan selama masa di seminari, jadi lumayan mudah bagi saya untuk calm my heart, menenangkan diri sendiri dan hati sendiri untuk bisa dengar suara Tuhan. Misalnya kayak gitu. Jadi it's about training juga sih. Makanya kalau ada teman-teman atau siapapun itu yang kalau seandainya nanya caranya kayak gimana, menurut aku ya dilatih, berawal dari mencari tempat yang sepi itu dulu, lalu slowly recall Tuhan, memanggil Tuhan untuk bisa membantu kamu, and then with God you explore your stories and hopefully you find something interesting about God and yourself kayak gitu. Sih bahkan di Katolik pun ya Kak, yang aku dengar tuh kita tuh sebenarnya diajarkan berdoa yang baik tuh yaitu sih dalam keheningan suasana hati yang mau membuka diri terhadap Tuhan, yang dimana nggak harus rame, nggak harus berkelompok, cukup dengan diri sendiri dan Tuhan gitu sih. Lalu nih Kak, tadi dari cerita-cerita Kakak, dari kita ngobrol itu Kakak selalu mention tentang Kakak hidup dari lingkungan yang mayoritas tuh Kristen, Katolik, dan Kakak pun hidup di lingkungan gereja, di lingkungan keluarga yang memiliki iman Katolik. Nah, gimana sih Kakak melihat peran komunitas gereja atau bahkan keluarga Kakak dan teman-teman Kakak serta masyarakat di sekitar Kakak yang beragama Katolik itu tuh membantu Kakak dalam melihat karya Tuhan sendiri dalam hidup Kakak? Komunitas, kalau seandainya boleh, orang tuaku memang, apalagi ibuku, sangat berperan penting dalam pendalaman iman saya secara pribadi. Dilakukan, refleksikan waktu saya masuk seminari. Tidak di seminari menengah atas, tapi lebih ke waktu di seminari tinggi waktu di Australia itu. Kalau di seminari menengah atas memang saya terbantu, tapi itu lebih hal yang teoritis. Saya melihat dan mengenal Tuhan lewat tulisan-tulisan, lewat sejarah gereja, liturgi dan lain segalanya. Tapi saya kemudian secara personal, dalam dan merefleksikan itu baru di Australia. Nah, apa yang terjadi di Australia itu yang menurut saya sangat penting. Di sana komunitasnya itu sangat terbuka. Dalam hal ini mereka selalu secara aktif bertestimoni tentang karya tangan Tuhan. Kan jarang ya di gereja-gereja kita yang ada di Indonesia. Aku nggak tahu ya di Jawa, tapi di tempatku gereja-gerejanya jarang ada testimoni dari umat awam. Kalau di Australia itu ada. Jadi ada yang namanya
altar apa ya, aku udah lupa, altar call something. Nah itu dipanggil contoh seorang yang bertobat dari narkoba, dipanggil ke depan dan dia bercerita tentang hidupnya dan lain segalanya, bagaimana Tuhan bekerja dan lain segalanya. Dan itu surprisingly membantu aku untuk lihat hidupku sendiri, dan aku mulai kenal diriku. Kan tadi sempat aku bilang traumaku muncul, emosiku muncul dan lain segalanya, itu ya karena bantuan mereka secara jujur bercerita tentang journey mereka. Maka aku pun kemudian mencoba lihat diriku, dan everything starts to come up. Nah, something like that. Dan aku udah mulai kenal Tuhan dan segalanya. So, cara komunitas itu yang menurut aku sangat berperan dalam membantu aku untuk melihat Tuhan itu ya dengan testimoni mereka. Testimoni mungkin ini ya Kak, memberi kesaksian ya. Betul, kesaksian mereka. Nah, mulai dengan kesaksian mereka saya kemudian dengar. Nah, itulah kenapa kemudian kalau saya itu sangat percaya dengan the power of story. Menurut saya itu story itu sangat penting untuk change people. Jadi that's why I feel like everyone itu harus be confident dengan story hidup mereka, karena by being confident sebenarnya ada transformative power di sana yang bisa membuat orang lain berubah. Dan itu yang saya rasakan dan saya alami secara pribadi. So yeah, itu cara komunitas membantu saya. Itu sedikit saja, ada banyak, tapi itu yang bisa saya mention sekarang. Oke, jadi kakak nih lebih sebenarnya kakak nih dibantu penguatan imannya tuh dengan cara itu, kesaksian dari berbagai sudut pandang gitu terhadap apa sih rencana Tuhan gitu, yang akhirnya ngebuat kakak, oh ternyata Tuhan juga baik ya sama kakak, oh Tuhan juga baik sama orang-orang dari kesaksian-kesaksian tersebut gitu. Oke, jadi mungkin aku ngerangkum sedikit kali ya Kak, terkait perbincangan kita ini. Jadi tuh gimana kita sebagai umat Katolik itu pasti merasakan yang namanya putus asa, merasakan di mana sih hadirnya Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri pun mempertanyakan di mana hadirnya Allah ketika dia disalib gitu kan Kak. Mungkin itu juga ajaran-ajaran Katolik yang dimana kita tuh juga punya sifat manusia yang kita perlu mengeluh gitu. Tapi di balik keluh kesah tersebut, di balik permohonan-permohonan kita, tentu kita harus bersyukur. Karena pasti yang udah kakak sebutin itu, rencana Tuhan tuh indah banget di balik kehidupan kita yang mungkin, wah kok hidup kita gini banget ya, wah kok berat banget ya, kok nggak kuat ya. Tapi di balik itu ternyata Tuhan memberikan rencana yang sangat-sangat indah. Tapi untuk melihat rencana Tuhan sendiri itu juga nggak bisa hanya sebatas, oh Tuhan baik nih ketika kita merasa hidup kita tuh enteng gitu Kak. Kita juga harus berinteraksi dengan Tuhan. Gimana caranya? Yaitu tadi yang kakak udah bilang, udah sampaikan, yaitu dengan berdoa, dengan berbicara dengan Tuhan, entah dengan gaya apapun itu, sebagai seorang anak ke Bapa, sebagai seorang umat ke Allah, ataupun sebagai seorang yang merefleksikan diri terhadap gimana ajaran Katolik ataupun ajaran Tuhan itu sendiri gitu kan Kak. Nah selain itu tentunya sebagai umat Katolik kita juga harus memperdalam firman-firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dong, yang dimana tentu firman Tuhan yang ada di Alkitab itu adalah landasan hidup sebagai kita seorang Katolik, yang dimana tanpa kita sadari ajaran-ajaran Tuhan itu yang ada di Alkitab merupakan salah satu kunci atau pegangan kita dalam hidup kita sehari-hari gitu, dimana yaitu ada memaafkan, cinta kasih, pengampunan, pengorbanan, yang dimana itu kita juga pakai dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, mungkin sampai sini aja Kak untuk podcast kali ini. Nah, sebelum ditutup nih Kak, Kakak ada nggak sih kayak pesan buat mungkin ya Kak, masih loh banyak orang yang dilema gitu Kak. Dilema kayak, wah sebenarnya Tuhan baik nih, cuman kok Tuhan kapan nih rencana indahmu, terus kayak atau enggak Tuhan kok cobaan terus nih yang dikasih, mau dikasih apa nih Tuhan, kok cobaannya berat banget, atau kayak orang-orang yang mungkin masih ngerasa dia belum menemukan Tuhan dalam hidupnya gitu. Mungkin kakak ada pesan atau kata-kata Kak? Apa ya? Oke, menurutku ya, ini dari refleksi perjalananku sendiri, yang paling penting itu adalah jujur dengan Tuhan sendiri. Jujur nih dalam hal apa ya? Mungkin I don't know, kalau aku mencoba untuk memposisikan Tuhan sama seperti teman dekatku. Nah, jadi di situ aku akan jujur. I will tell him literally apapun yang aku pikirkan, entah aku disagree ataupun aku agree, I will tell him. I'm like, God, please slow down, aku nggak mau pelajaran yang baru kayak tadi tentang Isma. Aku kan dia bilang, ayolah Tuhan, tolonglah kasih aku pelajaran. Nah kayak gitu-gitu, aku jujur telling what I feel about him kan. And setelah jujur kayak gitu, hal lainnya lagi adalah meminta dia untuk mengajari kamu mengerti dia. Nah itu yang paling penting lagi, karena banyak orang ya hanya sebatas ya protes, tapi tidak pernah minta kekuatan Roh Kudus itu untuk mengerti tentang Tuhan itu sendiri. Kan we have to ask kayak, Tuhan, aku nggak tahu nih Tuhan itu kayak gimana. Maksudnya gimana dalam hal ini, kayak maunya apa, sukanya apa, ya kasih tahu aku dong Tuhan. Nah itu minta, kayak gitu harus minta ke Tuhan, ask for pelajaran atau ask for direction, something like that. Itu harus selalu diminta. Bahkan untuk loving also, you have to ask him to teach you how to love, something like that. Nah itu, dua hal itu sih menurut aku yang paling penting. And then don't be too hard on yourself and don't expect too much. Expect too much itu dalam hal ini kayak terlalu berharap sehingga kemudian kaku doanya, kemudian juga tidak toleran juga kan. Berteman dengan Tuhan atau berteman dengan siapapun kan kita perlu toleran juga. Kalau orangnya nggak bisa bantu ya sudah, kayak gitu. Setidaknya akan membantu kita saat berhadapan dengan Tuhan untuk tidak terlalu kekeh dengan kemauan kita atau tidak terlalu keras kepala. Let it loose and respect, kayak gitu. Respect Tuhan punya keputusan and then move on, because at the end of the day yang tahu segalanya yang terbaik buat kamu adalah Tuhan toh. Seperti itu kalau dari aku ya. Kepanjangan ya? Enggak, aman. Iya itu sudah. Nah, kita udah sampai di ujung podcast nih Umakers. Sebelumnya aku ingin mengucapkan makasih buat Kak Gonza nih yang udah mau sharing dan berbincang-bincang di Umaka Podcast kali ini. Aku juga mau berterima kasih buat Umakers yang udah setia mendengarkan podcast dari awal episode hingga last episode ini. Aku juga minta maaf jika di last episode ini mungkin banyak salah kata, tindakan, atau editan yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Nah, kalau gitu aku pamit undur diri kali ya. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bye-bye.